Nah, nih. Harusnya ayatnya ditaruh di bawahnya betis, jadi mereka tahu tuh, ya. Pada hari ini ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, berarti kan betisnya harus sujud, namun mereka tidak mampu. Nah, ini betisnya siapa suruh sujud? Kalau memang nggak nyambung. Hah? Di ayat sebelumnya nggak nyambung itu antara ayat satu sama lainnya. Ingat loh. Ini ngomong-ngomong, Ada stocking jaring-jaringnya dicopot ini ya. Biasanya patah. Ini maksudnya apa ya, Kak? Ingatlah, pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ya, Al-Qalam 2. Yawma yukshabu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Terus di bawahnya udah lain lagi ngomongnya, Kak. Bawahnya lain lagi ngomongnya ya. Ya, ayat random. Random ya, makanya kan dulu Intan ngomong masih mending cerita Kopingho itu Intan mau dilempar kursi dulu. Intan yang dulu gini Pak. Intan mau cerita masa Intan tuh dulu waktu masih Islam itu suka itu loh, apa sih, suka merumus-merumus togel itu loh, Kak. Beli buku mimpi dikasih temen itu kan, buku apa sih, tafsir mimpi ya mbak, buku tafsir mimpi Intan punya. Nah disuruh baca Quran sama ibunya Intan, jawabannya Intan mendingan baca buku tafsir mimpi. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini melalui like, comment, dan share video-video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, baik Bapak Ibu Saudara, kali ini kita kembali menyaksikan ya diskusi yang sangat berarti, dan tentunya ini diskusi yang membuat para polemikus Islam ini berpikir keras ya, dimana di sini seorang murtadin ya, sebut saja namanya Aisyah ya, si murtadin cerdas, menanggapi ya setiap pertanyaan maupun tuduhan-tuduhan yang seringkali atau yang terus dilontarkan oleh saudara-saudara muslim, terutama para polemikus yang tidak bertanggung jawab ini, yang kerjanya hanya ingin mempelintir ayat-ayat Alkitab ya. Dan di sini teman-teman dan saudara sekalian, Aisyah si murtadin cerdas ini menjelaskan dan membongkar seluruh ayat-ayat kitab suci mereka yang selama ini tidak pernah diungkapkan atau tidak pernah disampaikan kepada jemaah-jemaah. Dan dari itu banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang akhirnya dipermalukan melalui jawaban-jawaban oleh Aisyah ini. Nah, karena itu teman-teman dan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini sampai selesai, jangan di skip, supaya Bapak Ibu dan Saudara mendapatkan hal-hal penting yang disampaikan, terutama mengenai ayat-ayat atau data-data yang disampaikan oleh para narasumber atau para pendiskusi ya, atau para narasumber yang menyampaikan tanggapan-tanggapan dalam diskusi ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan dulu cuplikan ini sampai selesai. Selamat menonton. Rasulullah menjawab, pergilah kau pada kedu atau kandang babi betina itu, maka aku dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan babi. Coba masa si awalnya diperkaus, Kak? Awalnya diperkaus. Awalnya mau dicuci. Tolong dibukakan dalilnya, bisa nggak, supaya tidak fitnah ya. Bang Laskar. Sahih Muslim, Mbak Hana, kalau mau dicatat ya, hadis Sahih Muslim. Coba di typing seperti apa sih? Aku belum pernah sih buka-buka itu. Bab 7 halaman, sampai udah masuk di Facebook loh. Jadi Mamat kalau perempuan-perempuan nggak tahu lagi nggak ada atau lagi mungkin itu bisa. Jadi dia sendiri bilang, ayo mari kita ke kandang bebong untuk ya betul, Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1, betul. Teman-teman klik ya. Itu perkataan Rasulullah, berarti satu-satunya nabi yang melakukan dan mengajarkan baku cuki sama binatang ya ini Mamat. Di screenshot ya teman-teman. Kasih tahu sama si siapa namanya, Yusuf PI ya, sama Rifa ya, yang kau agung-agungkan yang sebagai junjunganmu tuh baku cuki sama binatang. Biar tahu. Tapi kalau ada yang bisa menunjukkan di sini bagus ya, supaya publiknya melihat dalilnya. Bang Laskar lagi nggak monitor. Bang Kris monitor.
Ya, izin saya di luar ajaran setan itu ya, izin saya nggak tertarik dengan Allah yang luar biasa cabul, nggak jelas. Ya itulah Allah mereka ya teman-teman. Kita kemarin kan sudah merayakan hari Jumat Agung teman-teman. Teman-teman coba renungkan ya, semua peristiwa yang kita rayakan di gereja kita masing-masing, semuanya itu mengandung dan didukung oleh yang namanya bukti sejarah. Semuanya. Kalau mereka coba tanyakan, apakah perayaan-perayaan yang mereka laksanakan, mau Idul Adha kayak Idul kayak Fitri kayak apa semua, adakah bukti sejarah itu yang mendukung sehingga mereka percaya dan melakukan itu? Sebelum saya tadi ke sini, saya diundang sama Bang Dr. Brin, nggak tahu siapa Dr. Brin, saya kesana. Dr. Brin itu berkali-kali menjelaskan sama ada satu Muslim itu tentang sejarah gitu. Kebetulan mereka lagi membahas tentang ayat bahwa Allah ini penipu, sebaik-baiknya penipu. Masih nggak mudeng loh teman-teman, bayangin. Ada ayat masih nggak mudeng. Karena konteks yang diangkat itu temanya tentang siapa yang disalib oleh Allah, yang digantikan Isa itu siapa gitu loh. Baiknya penyesatan. Iya, makanya ditanya, itu membuktikan Allahmu itu penipu? Oh enggak Bang. Itulah teman-teman ya. Kalau nggak punya sejarah, nggak didukung sejarah, mereka memang kasihan loh. Berdiri imannya itu dalam kebohongan gitu, kesesatan. Salah satu kita punya iman yang benar itu karena didukung sejarah. Semua peristiwa kita bisa menjelaskan tentang sejarah. Mau tentang sejarah sunat, benar nggak? Mau tentang sejarah pengorbanan, korban yang dilakukan oleh Abraham, kita bisa menjelaskan dengan lengkap detail. Makanya Musa dalam Tauratnya itu nggak cuma firman Allah ya teman-teman, tahu ya, itu sejarahnya kental banget. Sejarah di mana Allah mulai berkarya di langit dan bumi ini, ya, menciptakan bumi, manusia, segala isinya. Itu kan sejarah gitu loh. Lengkap siapa istri Adam, lengkap semua itu rangkaian sejarah yang utuh gitu loh. Dan ini memang kitab yang benar. Bahkan nubuat itu juga bagian sejarah. Janji Allah tentang karyanya untuk manusia, janji itu digenapi, ini sejarah. Nah, mereka ini nggak ngerti apa itu nubuat. Data-data sejarah mereka nggak ngerti. Semua, waduh, pokoknya kalau kita tanya sejarah mereka, udahlah, nggak usah, itu nggak penting. Bahkan ada yang berani ngomong nggak penting loh. Ya memang imannya seperti itu, tidak dibangun dari kebenaran sejarah itu tadi. Segala sesuatu yang dibangun dengan sejarah itu kan pasti nggak ini ya teman-teman ya. Kita nggak akan keliru gitu, nggak akan salah. Contohnya apa? Indonesia lah, bangsa kita. Kita nggak pernah tahu, kita semua satu kolom nggak pernah tahu yang namanya Sumpah Pemuda, betul? Kita belum ada yang lahir zaman itu. Tetapi kenapa bangsa ini bulat-bulat 100% menyatakan bahwa peristiwa itu ada dan dirayakan loh se-Indonesia. Padahal kita nggak ada yang lahir di zaman itu ya Sumpah Pemuda. Tetapi bangsa ini meyakini peristiwa itu ada. Karena apa? Sejarah mencatat gitu loh. Walaupun kita nggak hidup di zaman itu, tetapi sejarah mencatat. Begitu pula keimanan Kristen, sejarah mencatat gitu. Jadi teman-teman Islam di bawah, tanyakan ke guru kalian, mau ulama kayak ustadz palsu kayak ya, tentang sejarah gitu, bener nggak Pak ini, Pak gini-gini. Kok orang-orang Kristen datanya begini-begini Pak gitu. Tanyakan, mulai itu tentang Ibrahim, ajaran sunat, korban, semua yang menyangkut ajaran keimanan kalian itu tanyakan coba sejarahnya tuh, tanyakan. Termasuk Isra Mi'raj yang katanya naik kuda terbang, tanyakan itu benar gak sih gitu loh, sejarahnya seperti apa sih gitu loh. Segala sesuatu tidak bisa dibuktikan dan tak berdata, itu Iya. ingat rombongnya. Iya. Makanya Indonesia, teman-teman perhatikan ya, apa yang dihasilkan oleh dunia film Indonesia. Kalau nggak film tipu-tipu, horor, setan, coba perhatikan tuh. Mereka masih percaya hal yang kayak gitu gitu loh. Bioskop itu ramai karena film horor, bukan karena film yang berbau intelektual, benar nggak sih? Berbau teknologi, enggak. Berbau hantu, setan, kok mereka senang sekali. Bioskop ramai gara-gara itu, Pak, bayangin. Padahal pembodohan itu. Iya, ini salah satu bentuk iblis bekerja di negara kita, ya. Karena dia ya namanya orang mau cari duit ya teman-teman ya saudara-saudara semua, ya wajar akhirnya dia tahu bahwa yang laris ini film-film apa namanya yang fiksi yang nggak jelas yang menyesatkan itu, setan-setan diangkat lah. Ya. Kalau teman-teman membandingkan film-film horor Indonesia dan luar negeri, jauh beda banget. Teman-teman tahu ya film Annabelle itu? Ya kita kasih pengajaran ya, saya kasih masukan ini. Film Annabelle boneka itu, teman-teman tahu nggak? Tahu. Itu berdasarkan real kisah nyata itu, kisah horor itu. Kau pikir main-main?
Bonekanya ada itu di Amerika, disimpan di tempat yang khusus. Namanya Ellen Warren. Ellen Warren itu, teman-teman, itu anak Iya Tuhan. itu, ya itu kisah nyata itu di Amerika. Kisah nyata. Kan. Iya. Masih ada itu kalau mau lihat di sana ada tempat rumahnya. Makanya dibikin berapa seri kan Annabelle itu. Betul. Terakhir ini yang kemarin itu saya juga nonton, yang terakhir udah nggak bisa lagi, udah terakhir. Iya. Dan ada terusan. Lanjut. Kalau Indonesia Itu semuanya. adanya Jadi- potong, jelangkung Indonesia itu ya. Katanya kelas teri. Iya. Klaster itu. Iya. Kelas kampret. Iya, kalau Annabelle, teman-teman, itu sudah levelnya level demon. Bukan jin. Nah, kalian kan nggak ngerti beda jin sama demon, kan kalian nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti kalian. Orang Kristen yang paham. Makanya kalau Kak Intan membahas tentang dunia roh, iblis, persetanan, ya ngerti. Orang kita punya data. Gitu. Coba tanya Mak Lampir ada nggak? Itu masih dipercaya dia, Mbak. Coba Lampir coba, Mbak. agamanya Islam loh. Mak Lampir Ya, agamanya mungkin. Islam. Karena Ini botol. pelet Islam gitu. Ini pelet agamanya Islam loh. Mungkin aja. Naik haji, gelarnya Haja Siti Syarifah sekarang. Gelarnya Roro Kidul. Botol itu kan. Ya, kok Intan tahu ini pelet agamanya Islam? Ya kan setan-setan masuk Islam berarti kan ini pelet. itu temen aku lagi di Medan dia. Dia lagi pulang di Medan, katanya mau balik Jakarta, katanya atau apa. Seperti yang sering Intan jelaskan waktu di pondok itu kan. Kemarin belum selesai kan Kamarsa. Waktu Intan kan dulu kan kayak anak angkat kesayangannya Syekh Ahmad itu. Jadi Intan tuh kayak anak kesayangannya Syekh Ahmad ya. Itu ulama besar teman-teman terkenal. Nah, waktu itu kan Intan ke sono itu ya. Biasa kalau ada Intan tuh kayak kedatangan putri raja gitu Kak. Pokoknya Intan minta apa itu langsung dibikinin lah. Pokoknya semua santrinya langsung dikumpulkan. Mau belum mau mandi harus kumpul Kak kalau ada Intan Kak. Terus Intan ngoceh biasa, ngoceh-ngoceh kayak gini loh. Cuman kan yang Intan ajarkan itu tentang makrifat waktu itu. Nah, Intan ke sono malam-malam tuh gini, Intan dengar suara lo. Kok rame kali lo. Jam 1:30 itu teman-teman. Intan bangunin kan ngajak teman itu namanya dia, Kak. Ya, bangun ya. Itu suara kok rame kali ya. Gimana ya? Samperin gitu, nggak mau dia. Aku nggak denger kok gitu. Ternyata dia nggak denger Kak. Ya udah, Intan samperin tuh. Ternyata di masjid tuh teman-teman. Di masjid besar waktu Intan masih bisa lihat ya dulu. Kok masjid kok terang gitu loh. Begitu tak samperin Intan di depan masjid itu berdirinya kok tertegun gitu loh Kak. Kok orangnya panjang-panjang gitu kan. Terus apa sih kepalanya lonjong-lonjong kayak telur itu loh Kak. Kayak telur kepalanya itu. Lonjong-lonjong kayak alien itu. Kayak macam gitulah. Bang Kris. Begitu Intan berdiri depan masjid, nengok semua, satu masjid itu nengok semua. Lihatin Intan satu masjid. Kalau teman-teman mungkin lari ya. Kalau Intan enggak, karena memang Intan udah terlatih. Jadi nggak lari, biasa aja santai gitu kan. Nah, yang mimpin pujian ini, yang mimpin cikiran ini loh, ini herannya orang ini udah meninggal dunia gitu loh, Bang Kris. Orang ini udah meninggal dunia dan itu ulama terkenal sekali. Bahkan meninggal dunia itu disiarkan di televisi itu. Punya ulama terkenal ini ya, Intan nggak usah sebutkan namanya. Nah, si ulama ini yang sudah meninggal dunia nyamperin Intan, yang ngejak salaman. Intan nggak mau, cuma ngeliatin gitu, ngeliatinnya. Ini orang kan udah meninggal gitu loh. Jadi Intan santai gitu. Terus Intan mundur, balik lagi ke kamar, Bang Kris. Cuma di kamar Intan mikir, kok setan-setan mau pada lo gitu loh. Tapi Intan ini beda loh teman-teman ya. Intan tuh beda dengan orang-orang RT6 bahwa ada jin yang baik. Kalau buat Intan dari Intan Islam pun nggak ada jin baik. Semuanya itu setan. Nah di situ Intan mikir, kok setan pada cikiran gitu, la ilaha itu mikir. Habis itu Intan ini ada yang nggak bener ini ya, nggak beres. Intan pamitan sama Syekh Ahmad besoknya. Dan Intan kalau panggil Romo ya, Romo, Intan tak pulang ya. Padahal karena itu loh Bang Kris, karena pendapatnya Syekh Ahmad ini gini. Intan semalam lihat cincin itu kayaknya ya Romo, itu cikiran di masjid. Terus kok ada ulama besar gurunya Romo itu loh yang mimpin. Kan udah meninggal dunia Romo. Apa yang dikatakan itu? Dikatakan saya macam Intan. Gak apa-apa, kenapa Intan gak mau diajak salaman gitu kan, aneh. Gitu loh. Jadi kan ini kayak persekutuan setan atau gimana gitu loh. Intan mundur. Terus Romo, Intan tak pulang ya. Setelah itu Intan gak pakai motor Badung itu. Bang Kris dulu Intan tuh nggak takut itu pakai motor ngebut jarak jauh itu, nggak takut. 8 jam 10 jam ya itu dari tempat Intan, nggak takut itu melalui hutan gunung itu, nggak takut. Kalau Intan dulu ya Badung sekali gitu teman-teman, nggak ada takutnya. Intan pulang, habis itu Intan pulang ke rumah merenung gitu loh.
nggak beres ini ya Islam gitu. Ini Islam nggak beres ini. Itu. Nah, diperkuat kan itu kan Intan kan kalau pergi ke pondok pesantren itu kan setiap libur kuliah itu, Bang Kris. Nah, berangkatlah kan masa libur habis, Intan berangkat lagi kuliah. Nah, KKN kan. Di KKN menemukan hal yang sama, Bang Kris. Di tempat KKN. Jadi kan KKN itu ada poskonya ya. Malam-malam itu Intan dengar suara Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Begitu Intan nengok ke depan, itu di atap masjid. Itu kayak apa sih, kayak nggak napak gitu, kayak terbang gitu loh, bersap-sap, jejer-jejer. Itu jin, semua itu gede-gede banget, tinggi-tinggi banget itu. Nah, Intan tawarkan nih teman-teman Intan, karena ada 17 kelompok Intan itu. Kamu pengen lihat? Kau kan sering ngatain setan nggak ada, jin nggak ada. Sekarang kamu pengen lihat enggak? Terus iya Intan pengen. Udah kan gini, kalau Intan pegang tangan orang itu nanti bisa ngelihat orang yang Intan pegang tangannya. Itu kayak gitu. Nah, udah siap gitu, saling bergandengan gitu. Intan di tengah. Tahu nggak begitu Intan terakhirnya Intan pegang kan nyetrum itu. Mereka lihat itu kan jin sedang zikir Allahu, suaranya kan gede itu. Allahu, itu di atap masjid tuh. Banyak sekali teman-teman. Teman Intan nggak ada yang nggak pingsan semuanya, Bang Kris. Di situ Intan dimarahi dosen, Intan kelapakan pingsan semuanya. Akhirnya Intan panggil penduduk lah. Panggil penduduk, akhirnya dosen ke situ ditelepon kan. Akhirnya Intan diomelin. Intan tuh gini loh, jangan tular, maksudnya udah Intan lihat-lihat aja. Ya orang katanya mereka pengen lihat, sekarang udah ngerti kan bahwa memang itu ada eksis ya teman-teman. Cuman kenapa kita nggak bisa melihat, karena frekuensi kita tidak mampu untuk melihat itu. Dah dulu Intan bisa gitu loh, cuma kalau sekarang udah nggak bisa ya. Itu dulu, sekarang udah diputus sama Tuhan, karena memang yang bisa memutuskan itu cuma Tuhan. Makanya begitu Intan 1 tahun setelah ikutan, Intan bilang sama Tuhan, yang bisa memutuskan penglihatan Intan cuma Engkau ya Tuhan. Dan Intan pikir udah cukup Intan menyaksikan hal seperti itu. Intan percaya bahwa mereka itu di luar kekristenan itu setan semuanya. Nah, diputus itu benar-benar dikabulkan, Bang Kris. Paginya itu udah nggak bisa lihat. Kalau dulu kan terbiasa lihat seliwar, tahu-tahu lihat jarak gitu. Itu nyedot energimu loh Intan, kalau kau bisa ngeliat gitu-gitu. Benar nggak? Gimana? Itu nyedot energimu kalau kau bisa gitu-gitu. Enggak nyedot. Kalau Intan Kan sudah dijaga. Kalau Intan Kalau orang biasa itu pasti terasa. Dia Oh ya, akan energinya. energinya dia akan merasa lemes, capek itu karena dikasih orang lihat itu gitu biasanya gitu. enggak, Intan kayak Khusus orang yang imannya lemah. Iya mungkin. Ya. Tapi kalau sekarang Intan kayak penglihatannya itu digantikan, jadi bukan hilang, cuma digantikan. Kalau sekarang kadang-kadang Intan bisa ngelihat oten lewat itu roh kudusnya besar sekali itu, cahayanya terang. Itu pernah Intan di bandara itu Bang Laskar. Oten ini ya, pasti oten, karena Intan bisa membedakan mana yang roh kegelapan, mana yang roh kudus, itu bisa bedain dua-duanya. Nah ini oten nih, Intan habis itu loh Bang Kris, pelayanan ke Bangka 7 bulan itu kan pulang kan, naik pesawat itu kan. Nah di bandara Jakarta, begitu Intan sampai ke bandara Jakarta itu ngelihat oten ini, apa sih, dari hatinya itu kayak pancaran cahaya terang banget tuh. Terus ada kayak pelangi-pelangi, berarti dalam hati Intan ini orang bagus ini ya, hubungannya sama Tuhan gitu. Intan di hati, cuma kan Intan nggak kenal, cuma ngelihat ini hubungannya sama Tuhan itu bagus, karena roh kudus dalam dirinya itu sampai menyelimuti Aura gitu ya, kayak aura gitu. Dan beda aura itu kan ya? dari setan. Heeh. Kalau itu roh kudus, jadi Roh dan kudus. roh kudus itu Energinya memancar itu. mancar itu besar kali dalam hati Intan. Ini orang berarti hubungannya sama Tuhan Yesus itu dekat banget. Nah kalau sekarang Intan tuh kayak gitu, ngelihatnya dari sisi Tuhan lagi, bukan sisi itu lagi gitu, cuma dirubah aja gitu. Makanya kerasa kalau orang ini sebenarnya penipu gini, ini kerasa gitu. Itu besar banget loh waktu Intan di bandara, nggak tahu itu, nggak kenal, cuma orangnya jalan santai tuh. Jadi gitu teman-teman, kenapa kok setan-setan pada cikiran gitu loh? Itu pertanyaannya. Berarti ini si awalnya raja setan itu gimana itu loh, Bang Kris? Iya, setuju. Nah iya, silakan kalian. Si awalnya raja setan berarti nih. Iya, Karena kalau mau iya kan? saya benar-benar itu Bu Intan kan melihat mereka berzikir, terus mereka nyebut Allah begitu, dan itu ada di tempat yang dibilang katanya tempat suci lah, apa itu, pesantren, ponpes atau apa itu, ya kan? Dan artinya itu memang ternyata dari narasi dari Bu Intan ini yang sering melihat itu ada di mana, dan sebelum Mbak Intan ikut Yesus lagi ya, itu sebenarnya kesaksian yang sudah benar faktual, yang harus dipikirkan oleh muslim nih yang di bawah. Itu nyata, itu kebenaran bahwa kalian itu menyembah setan. Kita bukan yang mengfitnah. Mungkin Ya kan dulu Intan kan spiritnya yang disebut itu loh, jin korin, setan korin itu loh. Jadi yang dilihat setan-setan itu loh. Dulu itu waktu Islam kan spiritnya jin korin, jadinya kan yang dilihat kan setan-setan.
Ya, itu udah betul, Tuhan kan diganti Roh Kudus, makanya nggak bisa lihat lagi kan gitu. Kayaknya gitu, seperti itu ya teman-teman. Silakan Dana. Iya, artinya jangan lagi menutup kebenaran dengan takut gitu ya. Kan biasanya kalau Ucil ini takut nanti saudara aku mengucilkan aku, tetapi aku dengar Bu Intan ini adalah kebenaran, ya kan? Dan ini benar-benar hal yang nyata, dan Bu Intan itu sering hadir di Komal ini untuk menceritakan kebenaran itu, bahwa kalian ini RT 6 ini menyembah setan, dan tempat-tempat yang kalian bilang itu rumahnya Allah, sedangkan jin-jin aja manggil-manggil Allah. Nah iya benar, ini raja setan. Jadi nggak boleh lagi merasa takut untuk membuka bahwa ajaran yang kalian terima ini adalah benar-benar bukan kebenaran, beda dengan kekristenan. Injil Alkitab ada itu menceritakan tentang mulianya Allah dan rela jadi manusia yang hina untuk tanggung dosa. Ya kan beda banget gitu. Ini kalau kita bicara tentang kemuliaan, kalau kekristenan bicara tentang keselamatan itu harus percaya kepada siapa, jalannya seperti apa, kebenarannya itu seperti apa. Ya kan, dan setan itu di Alkitab, di pelajaran kita itu kita harus usir, seperti Yesus berkata, "Nyala kau iblis dari hadapanku." Lah ini malah dijikirin, ya kan aneh. Jangan sampai keselamatan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang lain, ini muslim-muslim RT 6 ini tidak mendapatkan keselamatan itu. Kita kan mengasihi mereka ya Bu Intan ya, untuk RT 6. Makanya kita tidak ada tidak ada putus asa untuk memberitakan ini terus-menerus sesuai firman Tuhan, bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, ya kan? Dan jangan lagi RT 6 merasa minder atau merasa yang benar gua, jangan egois. Cari benar-benar bahwa inilah kebenaran itu. Harus kebenaran itu dia pada sendirinya akan terbuka, dan dia pada sendirinya akan terangkat dan tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Begitu. Terima kasih Bu Intan. Lanjut. Paling botol kan itu Profesor Bambang Syap itu, Profesor Doktor Bambang Syap itu, kok bisa membuat penelitiannya itu Nyai Roro Kidul sudah masuk, sudah Profesor naik. Doktor itu Profesor Bambang Gentolet. Katanya gini, kan penelitian gini Kak Marsha, bahwa Nyai Roro Kidul sudah naik haji dan gelarnya sekarang Haja Siti Syarifah. Penelitianku setan kan, botol itu kan. Itu Intan masih Islam loh. Karena masih Islam aja langsung anggapnya ini aneh gitu, stres gitu loh karena. Kalau Intan beda sih ya, tetap tadi ya, Wah, Intan tuh tetap Betis Olo ini. Lumayan gede juga ya pentolnya. Aduh Bu Marsha. Iya kan ada ayatnya mengingkapkan betisnya Allah. Pentolnya gede juga ya di Solonya. Kenapa gambarnya itu? Bisa itu, makanya kan Gimana? Stocking jaring-jaringnya dibuka itu ya. Enggak. Biasanya Gini ada loh. sih. Gimana Nabi nggak tegang? Gimana Nabi nggak tegang kalau orangnya kayak gini? Nah iya. Jangan Bang Laskar, jangan-jangan si nabinya lihat orang begini, jangan. Mendem suaranya Kak. Oh iya, jangan-jangan mereka berdua kalau lihat betis begini, nabinya sama Allahnya ini ya, ada main ya. Oh iya. Kolaborasi. Iya, Kolaborasi. bahaya memang. Sodok-sodok Gini, Allah gitu ya. Bu Intan. Jadi gini Bu Intan, kalau kita di dalam Alkitab dengan kitab mereka, betapa Alkitab itu memandang kekudusan itu sesuatu yang sangat mulia. Hidup itu harus kudus, setan itu harus kita injak, dan kuasa maut itu sudah tidak ada, sudah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Nah, itu kan berbeda dengan kitab mereka yang bicarain tentang seksual, bicarain tentang penyembahan setan, membun-bun, dan semua segala kejahatan yang ada di neraka itu, ya pantas aja mereka keselamatan tidak ada, langsung masuk sakaratul maut. Karena kitabnya demikian, junjungannya demikian, Allahnya demikian. Iya, ngeri juga ya. Saya baru berpikir, waduh, kesimpulannya apa yang dinarasikan oleh Bu Intan ini dengan pengalaman Bu Intan. Coba Bang Laskar sambil dibukakan Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam 42. Ini kan umatnya nggak tahu kalau Allahnya itu punya betis. Al-Qalam 42. Ya wajar aja kitabnya itu bicara tentang kejahatan, keselamatan tidak ada, masuknya di sakaratul maut. Betul itu, sesuai banget. Wah, Surah ngeri berapa juga. itu ya Al-Qalam? Saya kan nggak tahu anak Alfa suratnya. Al-Qalam. Al-Qalam ayat 42. Teman-teman kalau di bawah tahu tolong ketik surat Al-Qalam 42. Allah betis mau kayak kesebelasan sih.
Sevisi ke pemain bal-balan ya. Ada nggak bang? Batu alkalam, Al-Kalam. pakai Q, alkolam. Kan kalau ngomong alkolam, alkolam ya Mbak Intan ya. 68. Bu Marsha udah lupa 68. nyebutinnya. Alkolom, alkalam. Oh, Al-Kalam yang 48 ya. Bro, 68. 68. Ya. 4 nomor punggung 42. Ditunjukin di itu bang, tunjukin di layar kalau bisa. Iya. Jadi supaya mereka tahu, oh Allah tidak sama dengan makhluknya lah. Ini betiknya siapa? Betul nggak? Iya betul. Teman-teman tolong diketik surat al-kalam, Udah dapat. Nah, nih. Harusnya ayatnya ditaruh di bawahnya betis, jadi mereka tahu tuh, ya. Pada hari ini ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, berarti kan betisnya harus sujud, namun mereka tidak mampu. Nah, ini betisnya siapa suruh sujud? Lalu memang nggak nyambung. Hah? Di ayat sebelumnya nggak nyambung itu antara ayat satu sama lainnya. Ingat loh. Ini ngomong-ngomong Ada hari. stocking jaring-jaringnya dicopot ini ya. Biasanya patah. Ini maksudnya apa ya kak? Ingatlah, pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka Al-Qalam mereka 42, tidak Kak. mampu. Ya, Al-Qalam 42. Yauma yukshabu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Terus di bawahnya udah lain lagi ngomongnya kak. Bawahnya lain lagi ngomongnya ya. Kayak ayat random. Random ya, makanya kan dulu Intan ngomong masih mending cerita Kopingho itu Intan mau dilempar kursi dulu. Intan kan dulu gini Pak. Intan mau cerita masa Intan tuh dulu waktu masih Islam itu suka itu loh, apa sih, suka gerumus-gerumus togel itu loh kan, beli buku mimpi dikasih temen itu kan, buku apa sih, tafsir mimpi ya mbak, buku tafsir mimpi Intan punya. Nah disuruh baca Quran sama ibunya Intan, jawabannya Intan mendingan baca buku tafsir mimpi. Ada manfaatnya, dapat duit itu nggak marah. Mau dilempar sama kursi loh. Masih ingat itu, akhirnya buku tafsir mimpinya kamar dibakar. Nah, orang Quran itu jauh lebih kacau loh. Ceritanya ceritanya gini, ini ngomong begini di bawahnya udah lain lagi. Ibarat kata gini kak, cerita misalnya Intan cerita nih, si kancil kemudian mencuri timun, tahu-tahu udah ke Cinderella. Bu Intan, iya ya, ayatnya di bawah beda lagi ya. Ini ada lagi yang bilang gini, biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, dalam kurung, kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Lo jahat apa ini Allahnya ya? Perkataan. Masih mending baca tafsir mimpi pecah Iya. nomornya. Itu urut loh kalau tafsir mimpi. Bener loh kak, kalau tafsir mimpi nih, kendaraan transportasi ini urut transportasi semua gitu kan, dari beca, dari bus itu nomornya ini. Nah Quran ini nggak urut. Makanya Intan kesal kan sama ibunya Intan. Kamu ya suka baca buku-buku begitu, tapi kau nggak baca Quran gitu kan? Jawabannya Intan enteng kak. Buat apa manfaatnya baca Quran? Baca Quran manfaatnya. Ya nyambung, ibarat kata Kahana sedang ajak cerita. Kahana itu kancil mencuri timun, terus dikejar-kejar sama petani, tahu-tahu ke Cinderella, kemudian Cinderella Kahana. Iya, saya pas Bu Intan bilang ke bawahnya lagi ayatnya udah beda lagi, terus saya coba baca. Lo iya, ini kok beda-beda? makanya Astaga naga. Mama sama Allah bangga sudah menyelesaikan 30 juz. Si Angelina Sonda. Si Angelina Sonda bangga pamer-pamer. Aku sedang menyelesaikan 30 juz dalam hati Intan ngakak itu loh. Betul itu. Iya, saya jadi terbuka nih. Bu Intan bilang ayat-ayat Al-Quran ini kalau dibaca seterusnya itu nggak ada yang nyambung. Ya ampun, jadi kayak ayat linglung. Keder saya jadinya ini. Linglung. Andalan Intan Kamarsa. Kalau lagi kesal sama ibunya Intan baca Al-Alaq, tapi dengan teriak-teriak. Kalau lagi kesal sama ibunya Intan itu baca Al-Alaq, tapi baca bahasa Indonesianya di kamar itu keras-keras. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari Tuhan yang
maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Ibu kan marah kak. Terus makin-makin terus Intan lagi baca Quran suruh ibu. Serem juga. Katanya suruh baca Quran. Ini lagi baca Quran ini. Sekali-kali tidak. Kita suruh baca Quran kan kak. Begitu baca Quran marah-marah gimana sih? Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhan mulai tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang sudah beda lagi? Intan andalannya ayat. Soalnya Intan andalannya ayat surat itu kan. Nah kalau bikin sambil teriak-teriak. Intan tuh andalannya itu ya. Al-Alaq terus Al-Adiyat. Terus At-Takbir itu andalannya. Tak baca keras-keras. Apabila unta-unta yang punting ditinggalkan dan binatang-binatang liar. Dia marah. Ibu Intan marah tuh Kak Marsa. Tapi Intan puasa lu bikin dia marah. Karena kalah itu jadi Intan tuh apa sih ya ingin nambah kesal gitu loh karena ya kan kalau di Al-Quran Iya, saya baca lagi ayat ke bawahnya. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Ini loh. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Kalau saya mikir ini yang bacakan manusia bukan gajah ya. Astaga, jijai banget. Ini ayat gimana kan? yang baca gajah. Makanya Kak Hana, mereka itu tidak diharuskan membaca arti Quran itu. Yang diharuskan melafalkan huruf Arab itu. Karena buat mereka itu Iya, huruf kasihan. Arab itu kata-kata yang indah. Tapi coba begitu artinya. Itu ada belalai-belalai itu gimana? Iya, ada belalainya. Iya, enggak. Makanya saya bilang, makanya kita harap sedikit maklumnya kalau mereka masih Islam. Ya, teman-teman ya. Karena mereka tidak tahu arti di dalam Quran itu. Iya, Kalau betul, artinya tahu kasihan pasti seperti juga. Mbak Intan. Iya, betul. Terus ada lagi Bu Marsha ayat di bawahnya. Siapa di antara kamu yang gila? Lah kok Rasulullah menjawab, pergilah kau pada kedu atau kandang babi betina itu, maka aku dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan babi. Coba Masa si teman-teman. awalnya diperkaus kak awalnya Masa diperkaus. awalnya mau dicuci? Tolong dibukakan dalilnya bisa nggak supaya tidak fitnah ya? Bang Laskar. Sahih Muslim, Mbak Hana kalau mau dicatat ya, hadis Sahih Muslim bab 7, coba di typing seperti apa sih? Aku belum pernah sih buka-buka itu. bab 7 halaman sampai udah masuk di Facebook loh. jadi Mamat kalau perempuan-perempuan nggak tahu lagi nggak ada atau lagi mungkin itu bisa. Jadi dia sendiri bilang, ayo mari kita ke kandang bebong untuk telepon. Ya betul, Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1 betul. Teman-teman klik ya. Itu perkataan Rasulullah. Berarti satu-satunya nabi yang melakukan dan mengajarkan baku cuki sama binatang ya ini Mamat. Di screenshot ya teman-teman. Kasih tahu sama si siapa namanya Yusuf PI ya, sama Rifa ya. Yang kau agung-agungkan yang sebagai junjunganmu tuh baku cuki sama binatang. Biar tahu. Tapi kalau ada yang bisa menunjukkan di sini bagus ya supaya publiknya melihat dalilnya. Bang Laskar lagi nggak monitor. Bang Kris monitor. Ya, izin saya di luar ajaran setan itu ya, izin saya nggak tertarik dengan Allah yang luar biasa campur, nggak jelas. Ya itulah Allah mereka ya teman-teman. Kita kemarin kan sudah merayakan hari Jumat Agung teman-teman. Teman-teman coba renungkan ya, semua peristiwa yang kita rayakan di gereja kita masing-masing, semuanya itu mengandung dan didukung oleh yang namanya bukti sejarah. Semuanya. Kalau mereka coba tanyakan, apakah perayaan-perayaan yang mereka laksanakan, mau Idul Adha kayak Idul kayak Fitri kayak apa semua, adakah bukti sejarah itu yang mendukung sehingga mereka percaya dan melakukan itu? Sebelum saya tadi ke sini, saya diundang sama Bang Dr. Brin, nggak tahu siapa Dr. Brin Jaksaan. Dr. Brin itu berkali-kali menjelaskan sama ada satu Muslim itu tentang sejarah gitu. Kebetulan mereka lagi membahas tentang ayat bahwa Allah ini penipu, sebaik-baiknya penipu. Masih nggak mudeng loh teman-teman, bayangin. Ada ayat masih nggak mudeng.
Karena konteks yang diangkat itu temanya tentang siapa yang disalib oleh Allah, yang digantikan Isa itu siapa gitu loh. Baik-baiknya penyesatan. Iya, makanya ditanya, itu membuktikan Allahmu itu penipu? Oh enggak, Pak. Itulah teman-teman. Kalau nggak punya sejarah, nggak didukung sejarah, mereka memang kasihan loh. Berdiri imannya itu dalam kebohongan gitu, kesesatan. Salah satu kita punya iman yang benar itu karena didukung sejarah. Semua peristiwa kita bisa menjelaskan tentang sejarah. Mau tentang sejarah sunat, benar nggak? Mau tentang sejarah pengorbanan, korban yang dilakukan oleh Abraham, kita bisa menjelaskan dengan lengkap detail. Makanya Musa dalam Tauratnya itu nggak cuma firman Allah ya teman-teman tahu ya, itu sejarahnya kental banget itu. Sejarah di mana Allah mulai berkarya di langit dan bumi ini, ya menciptakan bumi, manusia, segala isinya. Itu kan sejarah gitu loh. Lengkap siapa istri Adam, lengkap semua itu rangkaian sejarah yang utuh gitu loh. Dan ini memang kitab yang benar. Bahkan nubuat itu juga bagian sejarah. Janji Allah tentang karyanya untuk manusia, janji itu digenapi, ini sejarah. Nah, mereka ini nggak ngerti apa itu nubuat. Kata-kata sejarah mereka nggak ngerti. Semua, waduh, pokoknya kalau kita tanya sejarah mereka, udahlah, nggak usah, itu nggak penting. Bahkan ada yang berani ngomong nggak penting loh. Ya memang imannya seperti itu, tidak dibangun dari kebenaran, sejarah itu tadi. Segala sesuatu yang dibangun dengan sejarah itu kan pasti nggak ini ya teman-teman ya. Kita nggak akan keliru gitu, nggak akan salah. Contohnya apa? Indonesia lah, bangsa kita. Kita nggak pernah tahu, kita semua 1,5 nggak pernah tahu yang namanya Sumpah Pemuda, betul? Kita belum ada yang lahir zaman itu. Tapi kenapa bangsa ini bulat-bulat 100% menyatakan bahwa peristiwa itu ada dan dirayakan loh Indonesia? Padahal kita nggak ada yang lahir zaman itu ya, Sumpah Pemuda. Tetapi bangsa ini meyakini peristiwa itu ada. Karena apa? Sejarah mencatat gitu loh. Walaupun kita nggak hidup di zaman itu, tetapi sejarah mencatat. Begitu pula keimanan Kristen, sejarah mencatat gitu. Jadi teman-teman Islam di bawah, tanyakan ke guru kalian, mau ulama kayak ustadz palsu kayak ya, tentang sejarah gitu. Benar nggak Pak ini, Pak gini-gini? Kok orang-orang Kristen datanya begini-begini Pak? Gitu. Tanyakan, mulai itu tentang Ibrahim, ajaran sunat, korban, semua yang menyangkut ajaran keimanan kalian itu tanyakan coba sejarahnya dulu, tanyakan. Termasuk Isra Mi'raj yang katanya naik kuda terbang, tanyakan itu benar gak sih gitu loh, sejarahnya seperti apa sih gitu loh. Segala sesuatu tidak bisa dibuktikan dan tak berdata, itu Iya. sinetron dongeng. Iya. Makanya Indonesia, teman-teman perhatikan ya, apa yang dihasilkan oleh dunia film Indonesia. Kalau nggak film tipu-tipu, horor, setan, coba perhatikan tuh. Mereka masih percaya hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Bioskop itu rame karena film horor, bukan karena film yang berbau intelektual, benar nggak sih? Berbau-bau teknologi, enggak, berbau hantu, setan, kok mereka senang sekali. Bioskop rame gara-gara itu, coba bayangin tuh. Padahal pembodohan itu. Iya, ini salah satu bentuk iblis bekerja di negara kita, ya, karena dia ya namanya orang mau cari duit ya teman-teman ya saudara semua, ya wajar akhirnya dia tahu bahwa yang laris ini film-film apa namanya yang fiksi yang nggak jelas yang menyesatkan itu, setan-setan lah diangkat lah. Ya. Kalau teman-teman membandingkan film-film horor Indonesia dan luar negeri, jauh beda banget. Teman-teman tahu ya film Annabelle itu? Ya kita kasih pengajaran ya, saya kasih masukan ini. Film Annabelle boneka dulu, teman-teman tahu nggak? Tahu. Itu berdasarkan real, kisah nyata itu, kisah horor itu. Kau pikir main-main? Bonekanya ada itu di Amerika, disimpan di tempat yang khusus. Namanya Ellen Warren. Ellen Warren itu, teman-teman, itu anak Iya Tuhan. itu, iya itu kisah nyata itu di Amerika. Kisah nyata. Iya. Masih ada itu kalau mau lihat di sana ada tempat rumahnya. Makanya dibikin berapa seri kan Annabelle itu. Betul. Terakhir ini yang kemarin itu saya juga nonton, yang terakhir udah nggak bisa lagi, udah terakhir. Iya. Udah nggak ada terusan. Lanjut. Kalau Indonesia Terus semuanya, adanya Jadi- Kopong, Jelangkung, Indonesia itu ya. Datanya klaster. Iya. Siap. Klaster gitu. Iya. Kelas kampret. Iya, kalau Annabelle teman-teman itu sudah levelnya level demon, bukan jin. Nah kalian kan nggak ngerti beda jin sama demon, kan kalian nggak ngerti, ya nggak ngerti kalian. Orang Kristen yang paham. Makanya kalau Kak Intan membahas tentang dunia roh, iblis, persetanan, ya ngerti. Orang kita punya data. Gitu loh. Coba tanya Mak Lampir ada nggak? Itu masih dipercaya coba. Lampir agamanya Islam loh. Mak Lampir Ya, agamanya mungkin. Islam. Karena Ini botol. pelek Islam gitu. Ini pelek agamanya Islam loh. Mungkin aja. Kan kamu
belajar agamanya Islam, buktinya apa? Dia naik haji, gelarnya Haja Siti Syarifah sekarang. Gelarnya Noro Kidul. Foto itu kan. Ya, kok Intan tahu ini pelet agamanya Islam? Ya kan setan-setan masuk Islam berarti kan ini pelet. itu temen aku lagi di Medan dia. Dia lagi pulang di Medan, katanya mau balik Jakarta, katanya nggak tahu. Seperti yang sering Intan jelaskan waktu di pondok itu kan. Kemarin belum selesai kan kamar sa. Waktu Intan kan dulu kan kayak anak angkat kesayangannya Syekh Ahmad itu. Jadi Intan tuh kayak anak kesayangannya Syekh Ahmad ya. Itu ulama besar, teman-teman terkenal. Nah, waktu itu kan Intan ke sono itu ya. Biasa kalau ada Intan tuh kayak kedatangan putri raja gitu Kak. Pokoknya Intan minta apa itu langsung dibikinin lah. Pokoknya semua santrinya langsung dikumpulkan. Mau belum mandi, mau mandi harus kumpul Kak kalau ada Intan Kak. Terus Intan ngoceh biasa, ngoceh kayak gini loh. Cuman kan yang Intan ajarkan itu tentang makrifat waktu itu. Nah, Intan ke sono malam-malam tuh gini, Intan dengar suara lo. Kok rame kali lo. Jam 1:30 itu teman-teman. Intan bangunin kan, ngajak teman itu namanya dia Kak. Ya, bangun ya. Itu suara kok rame kali ya. Gimana ya? Samperin gitu, nggak mau dia. Aku nggak denger kok gitu. Ternyata dia nggak denger Kak. Ya udah, Intan samperin tuh. Ternyata di masjid tuh teman-teman. Di masjid besar waktu Intan masih bisa lihat ya dulu. Kok masjid kok terang gitu loh. Gitu tak samperin, Intan di depan masjid itu berdirinya kok tertegun gitu loh Kak. Kok orangnya panjang-panjang gitu kan. Terus apa sih kepalanya lonjong-lonjong kayak telur itu loh Kak. Kayak telur kepalanya itu. Lonjong-lonjong kayak alien itu. Kayak macam gitulah. Bang Kris. Begitu Intan berdiri depan masjid, nengok semua, satu masjid itu nengok semua. Lihatin Intan satu masjid. Kalau teman-teman mungkin lari ya. Kalau Intan enggak, karena memang Intan udah terlatih. Jadi nggak lari, biasa aja, santai gitu kan. Nah, yang mimpin pujian ini, yang mimpin zikiran ini loh, ini herannya orang ini udah meninggal dunia gitu loh Bang Kris. Orang ini udah meninggal dunia dan itu ulama terkenal sekali. Bahkan meninggal dunia itu disiarkan di televisi itu. Punya ulama terkenal ini ya, Intan nggak usah sebutkan namanya. Nah, si ulama ini yang sudah meninggal dunia nyamperin Intan, yang ngejak salaman. Intan nggak mau, cuma ngeliatin gitu, ngeliatinnya ini orang udah meninggal gitu loh. Dan Intan santai gitu. Terus Intan mundur, balik lagi ke kamar Bang Kris. Cuma di kamar Intan mikir, kok setan-setan kok pada ilah-ilah gitu loh. Tapi Intan ini beda loh teman-teman ya. Intan tuh beda dengan orang-orang RT6 bahwa ada jin yang baik. Kalau buat Intan dari Intan Islam pun nggak ada jin baik. Semuanya itu setan. Nah, di situ Intan mikir, kok setan pada cikiran gitu, la ilaha itu mikir. Habis itu Intan ini ada yang nggak bener ini ya, nggak beres. Intan pamitan sama si Ahmad besoknya. Dan Intan kalau panggil Romo ya, Romo, Intan tak pulang ya. Padahal karena itu loh Bang Kris, karena pendapatnya si Ahmad ini gini. Intan semalam lihat cincin itu kayaknya ya Romo itu cikiran di masjid. Terus kok ada ulama besar gurunya Romo itu loh yang mimpin. Kan udah meninggal dunia Romo. Apa yang dikatakan itu? Dikatakan sama Intan. Gak apa-apa, kenapa Intan gak mau diajak salaman gitu kan, aneh. Gitu. Jadi kan ini kayak persekutuan setan atau gimana gitu loh. Intan mundur. Romo, Intan tak pulang ya. Setelah itu Intan gak pakai motor, Badung itu Bang Kris. Dulu Intan tuh nggak takut itu pakai motor ngebut jarak jauh, itu nggak takut. 8 jam 10 jam ya itu dari tempat Intan, nggak takut itu melalui hutan gunung itu, nggak takut. Kalau Intan dulu ya Badung sekali gitu teman-teman, nggak ada takutnya. Intan pulang, habis itu Intan pulang ke rumah merenung gitu loh, nggak beres ini ya Islam gitu, ini Islam nggak beres ini gitu. Nah, diperkuatkan itu kan Intan kan kalau pergi ke pondok pesantren itu kan setiap libur kuliah itu Bang Kris. Nah, berangkatlah kan masa libur habis, Intan berangkat lagi kuliah. Nah, KKN kan. Di KKN menemukan hal yang sama, Bang Kris. Di tempat KKN. Jadi kan KKN itu ada poskonya ya. Malam-malam itu Intan dengar suara Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Begitu Intan nengok ke depan, itu di atap masjid. Itu kayak apa sih, kayak nggak napak, itu kayak terbang gitu loh, bersam-sam, jejer-jejer. Itu jin semua, itu gede-gede banget, tinggi-tinggi banget itu. Nah, Intan tawarkan nih teman-teman Intan, karena ada 17 kelompok Intan itu. Kamu pengen lihat? Kau kan sering ngatain setan nggak ada, jin nggak ada. Sekarang kamu pengen lihat enggak? Terus iya Intan pengen. Udah kan gini, kalau Intan pegang tangan orang itu nanti bisa ngelihat orang yang Intan pegang tangannya. Itu kayak gitu. Nah, udah siap gitu, saling bergandengan gitu. Intan di tengah.
Tahu nggak begitu Intan terakhir kan Intan pegang kan nyetrum itu. Mereka lihat itu kan jin-jin sedang zikir Allah, oh suaranya kan gede itu. Allah, oh itu di atap masjid tuh. Banyak sekali teman-teman. Teman Intan nggak ada yang nggak pingsan semuanya, Bang Kris. Di situ Intan dimarahi dosen, Intan kelapakan pingsan semuanya. Intan panggil penduduk lah. Panggil penduduk akhirnya dosen ke situ ditelepon kan. Akhirnya Intan diomelin. Intan tuh gini loh. Jangan tular, maksudnya udah Intan lihat-lihat aja. Ya orang katanya mereka pengen lihat, sekarang udah ngerti kan bahwa memang itu ada eksis ya teman-teman. Cuman kenapa kita nggak bisa melihat karena frekuensi kita tidak mampu untuk melihat itu. Ya dulu Intan bisa gitu loh. Cuma kalau sekarang udah nggak bisa ya. Itu dulu. Sekarang udah diputus sama Tuhan. Karena memang yang bisa memutuskan itu cuma Tuhan. Makanya begitu Intan 1 tahun setelah ikut Tuhan, Intan bilang sama Tuhan yang bisa memutuskan penglihatan Intan cuma Engkau ya Tuhan. Dan Intan pikir udah cukup Intan menyaksikan hal seperti itu. Intan percaya bahwa mereka itu di luar kekristenan itu setan semuanya. Nah diputus itu benar-benar dikabulkan Bang Kris. Paginya itu udah nggak bisa lihat. Kalau dulu kan terbiasa lihat seliwar tahu-tahu lihat karakter gitu. Itu nyedot energimu loh Intan kalau kau bisa ngeliat gitu-gitu, benar nggak? Gimana? Itu nyedot energimu kalau kau bisa Enggak. gitu-gitu. Enggak nyedot. Kalau Intan Kan sudah dijaga. Kalau Enggak, Intan kalau orang biasa itu pasti terasa ya. Oh ya, energinya. Energinya jangan merasa lemes, capek itu karena dikasih orang lihat itu gitu biasanya gitu. enggak Intan kayak Khusus orang yang imannya lemah. Iya mungkin ya. Tapi kalau sekarang Intan kayak penglihatannya itu digantikan, jadi bukan hilang, cuma digantikan. Kalau sekarang kadang-kadang Intan bisa ngelihat oten lewat itu roh kudusnya besar sekali itu, cahayanya terang. Itu pernah Intan di bandara itu Bang Laskar. Oten ini ya, pasti oten, karena Intan bisa membedakan mana yang roh kegelapan, mana yang roh kudus, itu bisa bedain dua-duanya. Nah ini oten nih, Intan habis itu loh Bang Kris, pelayanan ke Bangka 7 bulan itu kan pulang kan, naik pesawat itu kan. Nah di bandara Jakarta begitu Intan sampai ke bandara Jakarta itu ngelihat oten ini apa sih dari hatinya itu kayak pancaran cahaya terang banget tuh. Terus ada kayak pelangi-pelangi, berarti dalam hati Intan ini orang bagus ini ya, hubungannya sama Tuhan gitu. Intan di hati, cuma kan Intan nggak kenal, cuma ngelihat ini hubungannya sama Tuhan itu bagus karena roh kudus dalam dirinya itu sampai menyelimuti. Aura gitu ya, kayak aura gitu. Bukan, beda aura itu Beda kan ya? dari setan. Heeh. Kalau itu roh kudus, jadi Intan tuh roh kudus itu Energinya memancar dari itu. besar itu besar kali dalam hati Intan. Ini orang berarti hubungannya sama Tuhan Yesus itu dekat banget. Nah kalau sekarang Intan tuh kayak gitu, ngelihatnya dari sisi Tuhan lagi, bukan sisi itu lagi gitu, cuma dirubah aja gitu. Makanya kerasa kalau orang ini sebenarnya penipu gini, ini kerasa gitu. Itu besar banget loh waktu Intan di bandara, nggak tahu itu, nggak kenal, cuma orangnya jalan santai tuh. Jadi gitu teman-teman, kenapa kok setan-setan pada jikiran gitu loh? Itu pertanyaannya. Berarti ini si awalnya setan atau gimana itu loh, Bang Kris? Iya, setuju. Nah iya, silakan Kana. Si awalnya raja setan berarti ini. Iya, Karena kalau setan mau iya, ya, kan? saya benar-benar itu Bu Intan kan melihat mereka berzikir, terus mereka nyebut Allah begitu, dan itu ada di tempat yang dibilang katanya tempat suci lah, apa itu pesantren, ponpes atau apa itu, ya kan? Dan artinya itu memang ternyata dari narasi dari Bu Intan ini yang sering melihat itu ada di mana, dan sebelum Mbak Intan ikut Yesus lagi ya, itu sebenarnya kesaksian yang sudah benar faktual yang harus dipikirkan oleh muslim-muslim nih yang di bawah. Itu nyata, itu kebenaran bahwa kalian itu menyembah setan. Kita bukan yang mengfitnah. Mungkin Ya kan kan? dulu Intan kan spiritnya yang disebut itu loh, jin korin, setan korin itu loh. Jadi yang dilihat setan-setan gitu loh. Dulu itu waktu Islam kan spiritnya jin korin. Jadinya kan yang dilihat kan setan-setan. Begitu udah Tuhan kan diganti Roh Kudus, makanya nggak bisa lihat lagi kan gitu. Ayahnya gitu, seperti itu ya teman-teman. Silakan Kana. Iya, artinya jangan lagi menutup kebenaran dengan takut gitu ya. Kan biasanya kalau ucil ini takut nanti saudara aku mengucilkan aku, tapi aku dengar Bu Intan ini adalah kebenaran, ya kan? Dan ini benar-benar hal yang nyata, dan Bu Intan itu sering hadir di Komal ini untuk menceritakan kebenaran itu, bahwa kalian ini RT 6 ini menyembah setan, dan tempat-tempat yang kalian bilang itu rumahnya Allah, sedangkan jin-jin aja manggil-manggil Allah. Nah iya benar, ini raja setan. Jadi nggak boleh lagi merasa takut untuk membuka bahwa ajaran yang kalian terima ini adalah benar-benar bukan kebenaran. Beda dengan kekristenan. Injil Alkitab ada itu menceritakan tentang mulianya Allah dan rela jadi manusia yang hina untuk tanggung dosa. Ya kan, beda banget gitu. Ini kalau kita bicara tentang kemuliaan, kalau kekristenan bicara tentang keselamatan itu harus percaya kepada siapa, jalannya seperti apa, kebenarannya itu seperti apa.
Ya kan, dan setan itu di Alkitab, di pelajaran kita itu kita harus usir, seperti Yesus berkata, "Enyalah kau iblis dari hadapanku." Lah ini malah dijikirin, ya kan aneh. Jangan sampai keselamatan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang lain, ini muslim-muslim RT 6 ini tidak mendapatkan keselamatan itu. Kita kan mengasihi mereka ya, Bu Intan ya, untuk RT 6. Makanya kita tidak ada tidak ada putus asa untuk memberitakan ini terus-menerus sesuai firman Tuhan, bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, ya kan? Dan jangan lagi RT 6 merasa minder atau merasa yang benar gua, jangan egois. Cari benar-benar bahwa inilah kebenaran itu. Kebenaran itu dia pada sendirinya akan terbuka dan dia pada sendirinya akan terangkat dan tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Begitu. Terima kasih Bu Intan. Lanjut. Paling botol kan itu Profesor Bambang siapa itu, Profesor Doktor Bambang siapa itu, kok bisa membuat penelitiannya itu Nyai Roro Kidul sudah masuk, sudah Profesor naik. doktor itu Profesor Bambang Gentolet. Katanya gini, kan penelitian gini Kak Marsha, bahwa Nyai Roro Kidul sudah naik gaji dan gelarnya sekarang Haja Siti Sarifah. Penelitian kok setan kan, botol itu kan. Itu Intan masih Islam loh. Karena masih Islam aja langsung anggapnya ini aneh gitu, stres gitu loh karena. Kalau Intan beda sih ya, tetap tadi ya, Intan tuh tetap Petis Allah ini. Lumayan gede juga ya pentolnya. Aduh Bu Marsha. Iya kan ada ayatnya menyingkapkan betisnya Allah. Pentolnya gede juga ya betis Allah ya. Kenapa gambarnya itu? So itu makanya kan Gimana? Stocking jaring-jaringnya dibuka itu ya. Enggak, Biasanya gini ada loh. sih. Gimana Nabi nggak tegang? Coba perhatikan. Gimana Nabi nggak tegang kalau orangnya kayak gitu? Nah, iya. Jangan Bang Laskar, jangan si nabinya lihat kalau begini jangan. Mendem suaranya Kak. Oh iya, jangan-jangan mereka berdua kalau lihat betis begini, nabinya sama Allahnya ini ya, ada main ya. Oh iya. kolaborasi. Iya, Kolaborasi. bahaya memang. Sodok-sodok Begini, Allah gitu iya, ya. Bu Intan. Jadi gini Bu Intan, kalau kita di dalam Alkitab dengan kitab mereka, betapa Alkitab itu memandang kekudusan itu sesuatu yang sangat mulia. Hidup itu harus kudus, setan itu harus kita injak, dan kuasa maut itu sudah tidak ada, sudah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Nah, itu kan berbeda dengan kitab mereka yang bicarain tentang seksual, bicarain tentang penyembahan setan, membun-bun, dan semua segala kejahatan yang ada di neraka itu, ya pantas aja mereka keselamatan tidak ada, langsung masuk sakaratul maut. Karena kitabnya demikian, junjungannya demikian, Allahnya demikian. Iya, ngeri juga ya. Saya baru berpikir, waduh, kesimpulannya apa yang dinarasikan oleh Bu Intan ini dengan pengalaman Bu Intan. Coba Bang Laskar sambil dibukakan Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam 42. Ini kan umatnya nggak tahu kalau Allahnya itu punya betis. Al-Qalam 42. Ya wajar aja kitabnya itu bicara tentang kejahatan, keselamatan tidak ada, masuknya di sakaratul maut. Betul itu, sesuai banget. Wah, Surah ngeri berapa juga. itu ya Al-Qalam? Saya kan nggak tahu nggak hafal suratnya. Al-Qalam. Al-Qalam ayat 42. Teman-teman kalau di bawah tahu tolong diketik surat Al-Qalam 42. Allah betis mau kayak kesebelasan sih. Betis kok pemain bal-balan ya. Ada nggak Bang? 42 Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam. Pakai Q. Al-Qalam. Kan kalau ngomong Al-Qalam. Al-Qalam ya Mbak Intan ya. 68. Bu Marsha udah lupa nyebutinnya. Al-Qalam, Al-Qalam. Oh, Al-Qalam yang 48 ya. 68 bro, 68. 68. Ya. 4 nomor punggung 42. Ditunjukin di itu Bang, tunjukin di layar kalau bisa. Iya. Jadi supaya mereka tahu, oh Allah tidak sama dengan makhluknya lah, ini betisnya siapa? Betul nggak? Iya betul. Teman-teman tolong diketik surat Al-Qalam. Udah dapat. Nah, ini harusnya ayatnya ditaruh di bawahnya betis, jadi mereka tahu tuh, ya. Pada hari ini ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, berarti kan betisnya harus sujud.
namun mereka tidak mampu. Nah, ini betisnya siapa suruh sujud? Lalu memang nggak nyambung. Hah? Di ayat sebelumnya nggak nyambung itu antara ayat satu sama lainnya. Ingat loh. Ini ngomong-ngomong, Ada hari. stocking jaring-jaringnya dicopot ini. Biasanya Pak. Ini maksudnya apa ya Kak? Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka Al-Qalam mereka 42, tidak Kak. mampu. Ya, Al-Qalam 42. Yawma yughshabu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Terus di bawahnya udah lain lagi ngomongnya Kak. Bawahnya lain lagi ngomongnya ya. Ya, ayat random. Random ya, makanya kan dulu Intan ngomong masih mending cerita Kopingho itu Intan mau dilempar kursi dulu. Intan kan dulu gini Pak Marsa. Intan mau dicermi kamar saya. Intan tuh dulu waktu masih Islam itu suka itu loh. Apa sih suka ngerumus-ngerumus togel itu loh Kak. Beli buku mimpi dikasih temen itu kan buku apa sih tafsir mimpi ya Mbak? Buku tafsir mimpi Intan punya. Nah disuruh baca Quran sama ibunya Intan jawabannya Intan mendingan baca buku tafsir mimpi. Ada manfaatnya dapat duit itu kamar saya. Mau dilempar sama kursi loh. Masih ingat itu akhirnya buku tafsir mimpinya kamar saya dibakar. Lalu Quran itu jauh lebih kacau loh. Ceritanya ceritanya gini, ini ngomong begini di bawahnya udah lain lagi. Ibarat kata gini Kak, cerita misalnya Intan cerita nih, si kancil kemudian mencuri timun, tahu-tahu udah ke Cinderella. Bu Intan, iya ya, ayatnya di bawah beda lagi ya. Ini ada lagi yang bilang gini, biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, dalam kurung, kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Lah jahat amat ini Allahnya ya. Perkataan. Masih mending baca tafsir mimpi pecah nomornya. Itu urut loh kalau tafsir mimpi. Bener loh Kak, kalau tafsir mimpi nih kendaraan transportasi ini urut transportasi semua gitu kan, dari pecah, dari bus itu nomornya ini. Nah Quran ini nggak urut. Makanya Intan kesal kan nama ibunya Intan. Kamu ya suka baca buku-buku begitu tapi kau nggak baca Quran gitu kan. Jawabannya Intan enteng Kak. Buat apa manfaatnya baca Quran? Baca Quran manfaatnya. Ya nyambung, ibarat kata Kahana sedang tak ajak cerita. Kahana itu kancil mencuri timun terus dikejar-kejar sama petani, tahu-tahu ke Cinderella, kemudian Cinderella Kahana. Iya, saya pas Bu Intan bilang ke bawahnya lagi ayatnya udah beda lagi, terus saya coba baca. Loh iya, ini kok beda-beda? Makanya Astaga naga. Mas Samu Allah bangga sudah menyelesaikan 30 juz. Si Angelina Sonda loh. Si Angelina Sonda bangga pamer-pamer. Aku sedang menyelesaikan 30 juz dalam hati Intan ngakak itu loh. Foto itu. Iya, saya jadi terbuka nih Bu Intan bilang ayat-ayat Al-Quran ini kalau dibaca seterusnya itu nggak ada yang nyambung. Ya ampun, jadi kayak ayat linglung. Keder saya jadinya ini. Linglung. Andalan Intan kamar saya. Kalau lagi kesal sama ibunya Intan baca Al-Alaq tapi dengan teriak-teriak. Kalau lagi kesal sama ibunya Intan itu baca Al-Alaq tapi baca bahasa Indonesianya di kamar itu keras-keras. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari Tuhan pula yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya sekali-kali tidak. Ibu kan marah Kak, terus makin terus Intan lagi baca Quran seru ibu. Katanya suruh baca Quran, ya ini lagi baca Quran ini sekali-kali tidak. Kita suruh baca Quran kan Kak, begitu baca Quran marah-marah gimana sih? Ya teman-teman dan saudara sekalian, kita telah menyaksikan cuplikan diskusi ini dan ya silakan teman-teman untuk menilai sendiri. Dimana di sini Murtadin ini terus berusaha untuk meluruskan kekeliruan yang disampaikan oleh apologet Islam maupun para mu'alaf yang karena mendasari kebencian atas
iman yang lama, kemudian mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan dalam Alkitab, ya. Dan di sini kita melihat bahwa hadirnya mereka ini, murtadin-murtadin ini, justru kembali meluruskan apa yang mereka bengkokkan, baik itu para apologet Islam maupun para mu'alaf yang meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak tahu alasan-alasan lain mereka tinggalkan kekristenan, tetapi yang pasti bahwa ketika mereka pergi atau tinggalkan Yesus, sudah pasti bahwa mereka selalu dan senantiasa membelokkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Kainama, Donditan, apalagi mu'alaf yang lainnya. Ini bukan soal salah atau tidak, tetapi cara mereka menjelaskan ayat-ayat kitab suci itu dengan cara yang keliru. Bahkan mereka berusaha memaksakan ayat-ayat dalam Alkitab ini untuk membenarkan kitab suci mereka, padahal mereka sudah mencap, ya, Alkitab itu adalah kitab suci yang palsu, tetapi membenarkan mereka pakai ayat-ayat tersebut yang dikatakan palsu untuk membenarkan kitab suci mereka, yaitu Al-Quran. Nah, dengan hadirnya mereka ini, dengan hadirnya para murtadin ini yang memang sudah paham juga mengenai sejarah Islam dan bahasa Arab, maka di sana semua terbongkar. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi oleh mereka, ya. Karena apalagi zaman sekarang ini media sosial yang sangat mumpuni, maka akan sangat sulit lagi untuk ditutup-tutupi. Semua dibongkar di media sosial. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, biarkanlah media sosial berbicara melalui data-data yang ada, dan melalui hadirnya para apologet Kristen ini, mereka berusaha menanggapi tuduhan-tuduhan yang salah terhadap iman Kristen. Mereka, adanya apologet Kristen ini yang menjawab, karena memang harus perlu dijawab, karena ini adalah sebuah pembelaan iman, ya, supaya kalau diam begitu saja, maka pasti orang-orang awam pun menganggap itu adalah suatu kebenaran, ya, padahal itu adalah kekeliruan yang salah yang mereka usahakan supaya membungkam umat Kristen, ya. Tetapi hadirnya mereka ini justru pemurtadan semakin berkembang, ya. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara. Kiranya dari diskusi ini memberikan manfaat dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa share terus video-video yang ada di channel ini, supaya semakin banyak orang yang mendengar, dan semakin banyak orang juga disadarkan melalui kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para apologet Kristen, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.